Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Bab 1171. Tang Zichen berjalan keluar rumah dan Chang Sun menangis saat melihat Tang Zichen pergi. Mama, ada apa denganmu? Gadis kecil itu berlari ke samping Chang Sun dan berkata, "Tidak apa-apa Bu, Ibu hanya melampiaskan emosi yang dia tahan di dalam. Ada baiknya untuk mengeluarkannya sekarang. Dia benar untuk tidak menerimaku sejak awal, setidaknya untuknya aku adalah wanita cantik saat itu, tapi sekarang saya hanya seorang wanita parubaya, dan dia masih muda dan tampan, kami bahkan tidak berada di halaman yang sama." Tang Zichen sedikit teralihkan dengan menemukan saudara laki-laki dan perempuannya. "Hei, Zichen, kenapa kamu tidak terlihat terlalu baik?" Yang Yijian bertanya dengan bingung. Wang Xing tertawa, "Masih tidak perlu menebak, pasti sudah melihat kekasih lama yang saya temui di awal. Saya khawatir, sayangnya kekasih lama yang saya temui di awal memiliki kaki gagak. Lihat saja Long Tianqin." Suasana hati Tang Zichen bisa dimengerti. Tang Zichen berkata tanpa berkata-kata, "Kamu bisa menebaknya. Itu berarti tebakanku benar." Tang Zichen menganggukkan kepalanya, "Ya, saya melihat Chang Sun Wuyan, gadis muda dan cantik yang penuh semangat telah pergi, dan saya melihat teman saya dari awal tiba-tiba menjadi tua. Apakah Anda mengerti perasaan ini?" "Tentu saja saya mengerti." Wang Xing tersenyum dan bertanya, "Jujur, apakah kamu pernah melakukan itu dengannya?" Tang Zichen memberikan tatapan kosong pada Wang Xing. "Katakan, saudara laki-laki dan perempuanmu, dan adik perempuanmu, Su Meiqian dan yang lainnya semuanya jauh, mereka tidak akan mendengar." Tang Zichen berkata dengan ragu, "Saya tidak tahu, saya lupa, sepertinya ada, sepertinya tidak ada, hanya saja, saya tidak mau anak perempuan orang berusia 7 atau 8 tahun, semuanya ada di masa lalu." Lalu ada gop, "Hahaha. Tertawa kentut kamu, jangan bicara omong kosong tentang ini." Tang Zichen menendang pantat Wang Xing dan mengirimnya terbang. Tang Zichen kemudian pergi ke tempat Profesor Lin Han. Setelah itu, saat itu, Profesor Lin Han sangat menyukai Tang Zichen, seperti ketika Liu Xiangyun sedang tidur, itu ada di ruang bawah tanahnya. Tang Zichen dan yang lainnya makan siang di rumah Profesor Lin Han. Saat ini, Profesor Lin Han berusia hampir 60 tahun, jauh lebih pucat dari 20 tahun yang lalu, dan dianggap setengah kakek. Profesor Lin Han bahkan mengagumi Tang Zichen, yang masih sangat muda, dan tentu saja, juga mengagumi Su Meiqian, Liu Xiangyun, Wang Xing, Liu Yue dan yang lainnya, yang cukup beruntung untuk mengikuti Tang Zichen, dan menjadi begitu muda dan sangat berbakat. Tang Zichen bertanya, "Presiden Akademi Bela Diri, apakah dia masih di sini?" Profesor Lin Han berkata, "Tidak lagi, dia meninggalkan Pulau Wulin, dan saya belum mendengar kabar darinya." Baik. Pada sore hari, Tang Zichen kembali ke sumber bunga persik di Pulau Bela Diri, tempat mantan penguasa pulau dan murid-muridnya tinggal. Sayangnya, ketika Tang Zichen tiba di sumber bunga persik, dia tidak melihat Jin Daofu, Lin Bai, atau siapapun. "Orang macam apa yang berani masuk tanpa izin ke tempatku?" Sebuah suara marah keluar, dan pada saat berikutnya, seorang pria kuat di puncak alam persatuan bergegas keluar. Tang Zichen berkata, "Kamu pasti penguasa Pulau Martial Island saat ini." Kamu senior Tang Zichen." Yang lainnya langsung mengenali Don Zixin. "Ya, ini aku. Beri hormat kepada senior Tang." Pria itu membungkuk. "Baiklah, siapa namamu?" "Senior Yang Badou." "Yang Badou, kamu adalah puncak baru, kan?" "Ya." "Di mana beberapa murid mantan penguasa pulau, Taois Emas, Lin Bai dan yang lainnya, sekarang?" Tang Zichen bertanya. Yang Baduo berkata, "Mereka semua masih di tempat asalnya, desa dunia dan desa pemula, saya tidak mengusir mereka." Tang Zichen mengangguk puas. Pada saat ini, hati Yang Baduo diam-diam. Beruntung mereka tidak diusir, jika tidak, hari ini akan menjadi akhir hari. Saya juga mendengar bahwa mantan penguasa pulau memiliki hubungan yang baik dengan Tang Zichen, jadi dia meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri, dan tidak mempersulit Lin Bai, Jin Daofu, dan dekan tua Akademi Seni Bela Diri, atau bahkan 4 keluarga besar pelindung pulau. Tang Zichen segera pergi dan tiba di desa dunia. "Haha, Tang Zichen." Dua lelaki tua tertawa saat melihat Tang Zichen. Itu adalah Jin Daois dan Lin Bai, mereka sedang bermain catur. "Tuan-tuan, lama tidak bertemu, masih sangat suka bermain catur," kata Tang Zichen. "Tang Zichen, lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Apa tingkat keterampilan seni bela diri Anda?" Lin Bai bertanya.
Tang Zichen tidak menyembunyikan apapun dan berkata, tingkat menengah dari dunia Master Sekte. Cektus, kamu benar-benar melangkah ke Zongxi. Pada awalnya, Tuan kami merasa bahwa masa depanmu luar biasa, seperti yang diharapkan, tapi sayangnya Tuan kami tidak lagi dapat melihat pusat kekuatan alam Zongxi yang sebenarnya, kata Jin Daois. Tang Zichen tertawa dan bertanya, di mana kakak seniormu, Presiden Lama Akademi Bela Diri? Mati. Siapa yang membunuhnya? Ini hari tenggat waktu besar untuk mati, baru tahun lalu. Jadi, ya, bahkan kita, hari besarnya telah tiba, kata Jindolf. Don memandangi kedua lelaki tua itu, tidak menyadari bahwa mereka harus meninggalkan dunia ini juga. Tidak ada yang perlu dikeluhkan, semua orang melakukannya. Sebagai perbandingan, kita telah melangkah ke alam persatuan dan umur kita puluhan tahun lebih lama dari orang biasa, itu sudah cukup. Tang Zichen bertanya, berapa umur kalian tahun ini? 118 orang biasa, berapa banyak dari mereka yang bisa hidup sampai 118 dan saya berharap tahun depan atau tahun ini, saya akan mati, kata Lindbergh. Aku juga, dan aku tidak tahu siapa di antara kita, siapa yang akan mati lebih dulu, akan bertanggung jawab untuk menguburnya ketika saatnya tiba, siapapun yang mati di belakang kita. Jin Daois tersenyum, seolah hidup dan mati sangat jujur bagi mereka. Tang Zichen, di sisi lain, memiliki sedikit kesedihan di dalam. Sayangnya, Tang Zichen bukan dewa, dia tidak bisa mengubah apapun, bahkan Tang Zichen akan menghadapi kematian suatu hari nanti, tidak ada yang bisa lolos dari kematian di dunia ini, itu hanya masalah keteraturan. Orang-orang di dunia, mengejar seni bela diri pamungkas, hanya ingin hidup lebih lama. Tang Zichen duduk dan memainkan beberapa permainan catur dengan dua hantu tua itu. Adik-adik, sambil memegang kamera untuk memotret pemandangan, mereka semua tampak suka memotret, mungkin karena belum pernah menyentuh kamera, untuk melihat apa yang baru. Setelah memainkan beberapa permainan catur, Tang Zichen berkata, baiklah, saya tidak bisa bermain dengan kalian lagi, ada yang harus saya lakukan. Apapun yang ada di pikiranmu, makan malam dan bermalamlah sebelum kamu pergi, kata Jindolf tak tertahankan. Tang Zichen mengangguk, baiklah, kalau begitu, selamat malam, dan jika kamu punya sesuatu untuk dimakan di malam hari, jangan ragu untuk menyajikannya. Lin Bai berkata, aku akan kembali ke desa pemula, mengambil beberapa kambing liar untuk dipanggang, dan kita akan mengadakan pesta kambing. Bagus. Malam itu Tang Zichen dan yang lainnya, dan Jindolf, Lin Bai, kedua lelaki tua itu, minum dengan bebas. Tang Zichen awalnya tidak mau, tetapi setelah dipikir-pikir ini adalah terakhir kali dia bertemu mereka hidup-hidup, dan lain kali dia kembali ke Martial Island, dia pasti tidak akan bisa bertemu dengan dua hantu tua itu, Jindolf dan Lin Bai, jadi Tang Zichen minum bersama mereka untuk malam itu, dan Tang Zichen tidak terburu-buru untuk pergi ke Dungeon. Tentu saja, yang paling bahagia tidak lain adalah saudara laki-laki dan perempuan Tang Zichen, mereka telah minum bersama sejak mereka masih muda. Keesokan harinya, saat fajar, Tang Zichen memanjat dan benar-benar tertidur di tanah dengan guci anggur berserakan di lantai. Adik perempuan berkata di telinga Tang Zichen, kakak Feng, bangun, hihi. Tang Zichen mencubit wajah adik perempuan dan bertanya, berapa banyak yang kamu minum tadi malam? Sishu takut untuk minum lebih banyak, itu sebabnya dia minum sebotol. Tang Zichen memandangi toples anggur di sampingnya, dia meminum 8 toples anggur utuh, toples anggurnya tidak besar, tetapi setiap toples pasti memiliki berat setidaknya 3 pon. Kakak Feng, bangun dan gosok gigimu, bukankah kamu mengatakan akan membawa kami untuk melihat batu kenangan? Oh bagus. Setelah Tang Zichen dan yang lainnya menyikat gigi dan mencuci muka untuk makan malam, mereka segera menuju ke kota bawah tanah. Senior Siling. Senior Siling. Tang Zichen berteriak puluhan kali, tetapi tidak ada tanggapan yang terlihat. Tang Zichen menghela nafas dalam hati, terakhir kali, roh batu mengatakan ini akan menjadi yang terakhir kalinya, tapi kali ini aku di sini lagi, dia pasti tidak akan memperhatikanku. Kakak Feng, kata senior Siling. Sulit untuk menjelaskannya saat ini, sepertinya kita tidak memiliki cara untuk memasuki batu memori ini, kita benar-benar tidak bisa, kita hanya bisa pergi ke desa dunia dan memasuki 3 batu memori tingkat rendah itu. Pada saat ini, Tang Zichen tiba-tiba merasakan daya tarik yang kuat, dan detik berikutnya, Tang Zichen mendapati dirinya memasuki batu memori untuk pergi. Kamu lagi. Ada suara Siling di udara. Ah, senior Siling, senang akhirnya kamu merawatku. Zhang San, kenapa kamu kembali lagi?
Siling berkata bahwa Zhang San adalah pertama kalinya Tang Zichen memasuki batu memori ini, jiwanya merasuki seorang pengantin pria bernama Zhang San, jadi Siling memanggilnya Zhang San. Senior Siling, saya hanya ingin bertanya apakah masih ada kesempatan untuk kembali ke batu memori ini untuk berlatih. Saya telah melangkah ke tahap tengah sekte, saya ingin meningkat dengan cepat dan karena saya tidak bisa pergi kembali ke dunia asli, kita benar-benar perlu memasuki batu ingatan ini untuk berlatih. Tang Zichen memohon. Batu memori ini sudah memiliki energi yang tidak mencukupi. Tapi batu memori telah beroperasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi itu tidak singkat beberapa hari. Meskipun benar, saya tidak bisa menutupnya begitu saja ketika saya kehabisan energi, saya harus memikirkan masa depan. Aduh, Senior Siling, kalau begitu apakah ada cara untuk meningkatkan energinya? Tanya Don Zimmer. Tidak, mengapa? Karena kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, energi batu memori bukanlah zat yang dapat kamu pahami. Jadi, memang benar kita tidak akan bisa berlatih di batu memori ini lagi. Tang Zichen menyesal. Setelah hening sejenak, Siling berkata, mungkin aku bisa memberi kalian kesempatan. Benarkah? Sekarang ada beberapa alien yang muncul di batu memori. Alien ini tampaknya telah menemukan bahwa mereka bukanlah manusia yang sebenarnya, yaitu, dia sudah mempertanyakan dunia tempat tinggalnya. Orang seperti ini adalah alien. Jika alien ini terus ada, itu akan menimbulkan ancaman bagi saya, karena dia kemungkinan besar akan meningkat menjadi roh batu baru. Saya tidak dapat menghapus alien semacam ini lagi, jadi saya harus mengandalkan orang luar untuk menyingkirkannya, dan jika Anda masih ingin memasuki batu memori, hanya ada satu syarat, dan itu adalah untuk menghapus alien ini. Namun, bahayanya sangat besar, dan tidak banyak yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda. Jika Anda bersedia membantu saya menghapus alien, aku akan membiarkanmu masuk. Saya bersedia. Tang Zichen segera berkata. Pikirkan tentang itu tidak akan mudah. Tidak masalah, anggap saja itu sebagai latihan, kan alien itu, seberapa kuat mereka seharusnya tidak berada di luar alam Ancestor, kan? Di dunia batu memori ini, tidak ada keberadaan yang melampaui ulama, dan alien itu, adalah ulama yang sangat kuat, jadi jangan terburu-buru berjanji padaku. Anda diberi waktu 1 hari untuk berpikir. Bagus. Pada saat berikutnya, kesadaran Tang Zichen menarik diri dari batu memori dan tubuhnya bergegas turun dari air terjun di luar. Kakak dan adik Tang Zichen sedang menunggu di tepi air terjun, dan mereka sepertinya tahu bahwa Tang Zichen akan segera turun dari air terjun ini, karena teman-teman Tang Zichen mengatakan demikian. Benar saja, tidak lama kemudian Tang Zichen bergegas turun dari air terjun. Kakak Win, kamu benar-benar berlari turun dari atas. Aku tidak percaya ketika teman-temanmu barusan mengatakannya. Kakak Feng. Istri guru Tang Zichen bertanya, Fenger, apakah kamu benar-benar baru saja memasuki batu kenangan? Ya, sekarang aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepada kalian semua. Aku baru saja memasuki batu kenangan dan berbicara dengan Senior Siling, yang awalnya tidak mengizinkan kita memasuki batu kenangan. Tetapi apa, setelah permohonanku, dia berkata bahwa dia akan beri kami kesempatan, tapi kami harus membantunya dengan sesuatu. Kurasa tidak ada yang bisa kita bantu, kan? Liu Yue bingung. Ada, di dalam batu memori ini, ada beberapa manusia yang mulai meragukan keaslian dunia tempat mereka tinggal, dan jika kita terus membiarkan alien semacam ini ada, kemungkinan besar mereka akan meningkat menjadi roh batu baru, jadi kita harus membantu roh batu menyingkirkan alien itu, dan roh batu itu sendiri tidak bisa melakukannya. Tapi ya, kita mungkin akan mati. Apa maksudmu? Kupikir kita keluar dari batu memori saat kita mati di dalamnya. Tidak, kali ini berbeda. Jika kamu terbunuh oleh alien itu, kamu benar-benar mati. Itu terlalu berbahaya. Ya, jadi, Siren menyuruhku memikirkannya sehari dan menjawabnya besok. Bagaimana menurut kalian semua? Masuk atau keluar? Semua orang ragu-ragu. Alangkah baiknya jika batu memori mati, maka wajar untuk keluar dari batu memori. Tetapi jika batu memori mati, itu akan benar-benar mati. Itu akan membuat depresi. Tang Zichen berkata, saya bersedia, saya terbuka untuk itu, tidak ada risiko, di mana hadiahnya, bukankah itu pengalamannya? Su Meiqian berkata, tapi di masa lalu, hampir 1 atau 2 dari kita telah mati dalam setiap petualangan. Aku khawatir kali ini sama, pada saat petualangan berakhir untuk kita, salah satu dari kita harus terbakar kertas untuknya. Semua orang merasakan ketakutan.
Ya, waktu yang paling diingat semua orang, pergi ke hutan 10.000 binatang dan kehilangan 4 teman sekaligus. Tang Zichen menghela nafas, lalu apa yang harus kita lakukan? Hanya karena kamu takut mati, kamu tidak berlatih, dan orang lain berlatih, di mana ada risiko kematian. Semua orang diam. Tidak ada yang tahu siapa yang akan mati di akhir latihan ini, semuanya, mungkin istri guru Tang Zichen, mungkin salah satu saudara laki-laki dan perempuan Tang Zichen, mungkin salah satu teman Tang Zichen, atau bahkan Tang Zichen sendiri. Yan Xingyi berkata, saya tidak peduli, mungkin sedikit pelatihan akan membantu saya memengaruhi tahap akhir alam leluhur. Keinginan Yan Xingyi untuk hidup tidak kuat, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Kakak laki-laki Tang Zichen tertawa, jika kamu mati, kamu tidak akan tahu apa yang harus disesali, hiduplah yang harus bersedih. Jadi silakan saja, hahaha. Kami juga, hahaha. Kakak dan adik Tang Zichen semuanya menganggukkan kepala dan tertawa. Liu Yue berkata, benar, siapa yang tidak mati dalam hidup, jika kita tidak bertarung, siapa yang tahu seberapa besar potensi yang kita miliki, pergilah. Dengan itu, semua orang mengeraskan kulit kepala mereka dan memilih untuk pergi. Pada hari ini, Tang Zichen dan yang lainnya tinggal di kamar kayu kecil di depan air terjun selama sehari. Tidak ada yang tahu siapa yang tidak akan berada di sana saat pelatihan selesai, jadi mari kita jalani seolah-olah ini adalah hari terakhir terpisah. Keesokan harinya, Tang Zichen, Yan Xingyi, kakak Xie Yong, kakak kedua Hao Zizu, Xia Chengbei, kakak senior Aju, kakak kelima Ling Xuan, kakak keenam Zhao Jian, dan kakak muda Qin Ren, teman-teman Liu Yue, Wang Xing, Yang Yijian, Su Meiqian, Li Xuaner, Sangguan Rou, Liu Xiangyun, Qi Sueyun, Xiao Meng dan sekelompok 18 lainnya, yang memasuki Dungeon sekali lagi. Tentu saja, Little Fire dan Little Black tidak dapat memasuki Memory Stone karena mereka bukan manusia, jadi mereka harus bermain sendiri. Tang Zichen mendengar Little Black ingin mencari beberapa saudari ular piton untuk dimainkan. Tang Zichen adalah juga mabuk. Little Black benar-benar lapar. Naga superior yang memproklamirkan diri, tetapi tidak berdaya untuk pergi menemukan saudara perempuan piton tingkat spesies yang lebih rendah. Kelompok 18 orang Tang Zichen, berdiri di kota bawah tanah. Tang Zichen berteriak, Senior Siling, kami di sini. Pada saat berikutnya, semua orang merasakan ketertarikan yang menyedot mereka, dan pada detik berikutnya, semua orang menghilang. Little Fire, yang masih berada di Dungeon, berteriak, kalian semua harus kembali hidup-hidup. Dalam sekejap mata, Tang Zichen dan yang lainnya memasuki batu memori. Namun, mereka tidak bisa masuk secara fisik, itu hanya kesadaran, jadi kesadaran mereka melekat pada manusia primitif di batu ingatan. Pada saat ini, mata Tang Zichen terbuka untuk menemukan bahwa dia mengenakan seragam pengantin pria dan sedang mengadakan upacara pemujaan dengan seorang wanita mengenakan topi merah di kepalanya. Aku akan pergi. Tang Zichen benar-benar tidak bisa berkata-kata kenapa kesadarannya tidak dimiliki oleh Zhang San sebelumnya, tetapi dia telah mengambil kembali sebuah tubuh. Seluruh istana penuh dengan tamu. Tang Zichen agak angkuh saat ini. Kirim mereka ke kamar pengantin. Pada saat itu, ada teriakan dari pembawa acara, dan kemudian, dua pelayan di kiri dan kanan, masing-masing memegang Tang Zichen dan pengantin wanita itu, dan berjalan menuju kamar pengantin. Orang-orang lainnya yang memasuki batu memori juga masing-masing menempel pada tubuh seseorang, yang lain masih akan melakukannya, tetapi saudara dan saudari Tang Zichen semuanya buta. Meskipun Tang Zichen telah mengatakan jenis batu memori apa, tetapi pengalaman langsung adalah masih luar biasa. Tang Zichen tidak membuat kekacauan di aula utama, atau ke kamar pengantin untuk mengatakan, juga tidak tahu kemana yang lain terikat untuk pergi. Tang Zichen langsung didorong ke kamar pengantin, dan pelayan itu menutup pintu kamar pengantin. Tang Zichen tidak ambil pusing dengan mempelai wanita itu, dan segera melepaskan kunyit atau apapun yang dikenakannya, dan dalam benaknya Tang Zichen bertanya, Siling, ada apa denganmu, kenapa kau tidak membiarkanku terus menjadi dirasuki oleh pengantin pria bernama Zhang San? Sial, kamu benar-benar ingin aku berada di kamar pengantin begitu aku masuk. Ada suara dari Siling di telingaku, ada banyak orang yang memasuki batu memori kali ini, jadi ini acak. Baiklah, jadi di mana saya sekarang? Dan di mana alien yang Anda bicarakan untuk disingkirkan? Bagaimana cara menghapusnya? Anda harus membicarakannya dengan saya, dan di mana teman-teman saya? Siling berkata, apa terburu-buru, ada 5 alien yang aku perlu bantuanmu untuk menyingkirkan kali ini. Dari 5 ini, 1 di tengah-tengah alam Zongxi, 1 di alam Zongxi akhir, 2 di alam Zongxi, menyelesaikan alam Zongxi, dan 1 di alam Zongxi lengkap.
Dimulai dengan yang terlemah disebut Yang Nuan. Yang Nuan adalah orang dari kota tempat Anda berada saat ini, penguasa kota orang terkuat di kota target pertama, Yang Nuan. Nah, bagaimana dengan teman-temanku yang lain? Semuanya ada di kota ini, aku akan meminta mereka mendatangimu. Baik, Tang Zichen mengakhiri percakapannya dengan Si Ling. Kemudian, barulah Tang Zichen melihat pengantin wanita di ruangan itu. Saat ini, pengantin wanita itu telah melepas penutup merahnya dan menatap Tang Zichen dengan waspada. Melihat tatapan Tang Zichen padanya, pengantin itu memperingatkan, jangan sentuh aku, atau aku hanya akan membunuhmu. Alis Tang Zichen berkerut, apakah wanita yang menikah dengannya ini tidak melakukannya dengan rela? Pria inilah yang dipaksa menikahi milik Tang Zichen. Tang Zichen tersenyum, hehehe, kamu sudah memberi hormat kepadaku, kita menikah secara sah, aku bisa melakukan apapun yang aku mau padamu, bukan begitu? Coba sentuh aku. Pengantin wanita itu mengancam. Tang Zichen melihat pengantin wanita ini, yang cukup mencolok dan arogan, dan mau tidak mau menjadi lebih tertarik. Hahaha, begitukah, kalau begitu datang dan coba. Tang Zichen dengan sengaja mengguncang ikat pinggang celananya, bertingkah seolah dia akan melepasnya. Mencari kematian. Pengantin wanita tiba-tiba membunuh Tang Zichen. Tang Zichen merasakan niat membunuhnya dan terkejut bahwa itu menjadi kenyataan dan, dengan satu pukulan mematikan. Tunggu, ini aku. Tang Zichen sibuk berteriak. Pada saat itu, pengantin wanita berhenti. Tang Zichen berkata dengan canggung, ini aku, Bibi, Windy. Ah, Windy, kok kamu? Pengantin wanita sangat terkejut. Tang Zichen baru saja langsung mengenali gerakan seni bela diri Xinia, jadi dia terkejut, tetapi pengantin wanita ternyata dirasuki oleh kesadaran Xinia. Tang Zichen benar-benar tertekan, terlalu memalukan untuk menunjukkan warna asli seorang pria. Si Sun Yang, kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu sebelumnya, membuatku menjadi seperti ini, kata Tang Zichen. Istri guru Tang Zichen menyembur, Fenger, kamu terlalu buruk, apakah ini kamu yang sebenarnya? Cara kamu melihat di depanku semuanya berpura-pura jika pengantin wanita ini hari ini bukan aku, bukankah itu akan terjadi? Kamu, demi kamu, kita akan berhenti bicara. Istri guru itu tersipu dan terus menatap Tang Zichen. Istri guru itu, kamu salah paham, aku benar-benar bukan orang seperti ini, aku baru saja melihatmu menolak begitu banyak, aku pikir aku dipaksa menikahi seseorang di tubuhku, jadi aku hanya menggodanya saya benar-benar bukan orang seperti ini, Anda tahu saya. Tang Zichen sibuk menjelaskan. Baiklah, aku hanya bercanda denganmu, aku telah melihatmu tumbuh sejak kamu masih kecil, bagaimana mungkin aku tidak tahu orang seperti apa kamu, hanya saja, kamu telah hidup di dunia lain selama lebih dari 10 tahun dan memiliki begitu banyak pacar di dunia lain, aku tidak tahu apakah kamu menjadi buruk, lagi pula, dunia lain terlalu terbuka. Tang Zichen sibuk bersumpah, si Sun Yang, Fenger benar-benar tidak buruk. Baiklah, jangan bicara tentang itu, di mana yang lain? Apa yang kita lakukan selanjutnya? Tang Zichen berkata, saya baru saja menghubungi Si Ling, dan Si Ling berkata bahwa dia akan memberitahu yang lain untuk datang ke sini untuk menemukan saya, dan yang lainnya ada di seluruh kota ini. Target pertama kita untuk disingkirkan adalah penguasa kota ini, namanya Yang Nuan, dia adalah master leluhur tingkat menengah. Saya pikir akan lebih mudah bagi saya untuk berurusan dengan alien Zongxi pertengahan ini, jadi biarkan saya berurusan dengan alien ini. Hanya satu yang menyimpang. Sensei bertanya. Lebih dari itu, 5 di antaranya, dan yang satu lebih kuat dari yang lain, jadi aku khawatir kita harus bersiap untuk perang panjang di sini. Jangka panjang berapa lama? Aku khawatir itu akan menjadi lebih dari 10 tahun pada saat kita membunuh alien terakhir kesempurnaan besar alam master leluhur, kita harus membunuh mereka, pertama kita harus meningkatkan kekuatan kita sendiri, kita harus meningkatkannya menjadi kesempurnaan besar alam master leluhur, menurut Anda berapa lama waktu yang dibutuhkan, paling cepat 10 tahun. Kita akan berada di sini selama 10 tahun. Ya, kemungkinan besar, bahkan jauh lebih dari itu. Tidak masalahlah, guru-guru, di batu memori ini, meskipun itu hanya video, yang direkam selama 500 tahun itu sangat nyata, dan kita tidak bisa menemukan lawan di dunia nyata di luar, jadi datang ke kekuatan batu memori ini adalah pilihan terbaik. Batu kenangan ini, benar-benar direkam selama 500 tahun. Ya, itu setara dengan video, direkam lebih dari 500 tahun, dengan kesadaran yang cukup masuk ke dalam video untuk membawa seseorang dari kehidupan ke kematian.
Seorang kakak laki-laki teman saya keliru di sini ketika dia masih kecil, dan dia belum selesai memainkan batu memori ini sejak dia masih kecil. Batu kenangan, sungguh ajaib dan misterius, dan aku tidak tahu siapa yang membuatnya. Yah, itu memang ajaib dan misterius, tapi itu bukan sesuatu yang bisa kita ketahui. Mungkin kita adalah semut bagi orang yang membuat batu ingatan. Tidak, orang yang bisa membuat batu ingatan bukan lagi spesies di dunia, level yang sama, kita hanyalah makhluk rendahan seperti ular dan tikus dan semut di matanya. Baiklah, ayo kita keluar, ucap Sensei, karena Sensei merasa cukup canggung jika mereka sendirian di dalam kamar. Tang Zichen juga merasa sangat malu. Lalu mereka keluar dari kamar. Pada saat itu, dalam benak Tang Zichen, Siling mengingatkannya, Zhang San, saya harus mengingatkan Anda bahwa lebih baik tidak mengungkapkan identitas Anda. Apa maksudmu? Tang Zichen mengerutkan kening. Karena begitu kamu mengungkapkan bahwa kamu berasal dari dunia luar, bukan dunia ini, maka alien memiliki kekebalan khusus terhadapmu. Maksudmu kekebalan? Kamu bisa menggambarkannya seperti itu sebabnya aku tidak bisa menghapus alien ini. Siling Dao. Oh, menurutmu, kami tidak bisa mengungkapkan sedikit pun tentang identitas kami. Bukan hanya itu, tapi kami sama sekali tidak bisa membiarkan alien itu mendeteksi identitasmu. Lalu bagaimana cara kita membunuh mereka? Agar mereka tidak curiga. Itu tergantung pada metodemu, pembunuhan balas dendam, pembunuhan cinta. Banyak dari mereka target pertama, Yang Nuan adalah seorang wanita, kamu dapat menggunakan pembunuhan cinta. Cinta membunuh, ya itu tidak perlu. Terserah, kamu tidak harus melakukan pembunuhan yang terburu-buru, asalkan ada alasan mengapa pihak lain tidak akan mencurigai tingkat penghapusan. Oke. Jika kamu butuh sesuatu katakan saja, tidak banyak yang bisa aku lakukan untuk membantumu, tapi ingat berhati-hatilah, karena jika salah satu dari mereka membunuhmu, mereka benar-benar mati. Oh, dan bagaimana jika kita segera keluar dari batu memori ini ketika mereka akan membunuh kita? Tanya Tang Zichen. Siling berkata, secara teoritis, ketika mereka akan memotongmu sampai mati dengan satu tebasan, aku segera. Dengan membiarkanmu keluar dari batu memori, kamu memang bisa tetap abadi. Tapi aku tidak akan melakukan itu. Mengapa? Karena jika aku melakukan itu, kemungkinan besar mereka akan mendapatkan validasi bahwa dunia yang mereka curigai selama ini sebenarnya palsu, walaupun kemungkinannya tidak tinggi, tapi sekecil apapun kemungkinannya, aku tidak akan melakukannya karena aku tidak bisa mengambil risiko. Begitu kecurigaan alien itu terbukti, mereka akan segera meningkatkannya menjadi roh batu. Sama sepertiku, apakah menurutmu aku akan menempatkan kita dalam bahaya karena kematianmu? Jelas tidak. Oke. Zhang San, tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Jika kamu ingin hidup, kamu harus membunuh kelima alien itu. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu keluar hidup-hidup seperti yang aku katakan sebelumnya. Baik, Tang Zichen mengakhiri percakapannya dengan Siling. Mentor Tang Zichen bertanya, apakah Siling memberitahumu sesuatu lagi? Roh batu mengatakan bahwa kita tidak dapat mengungkapkan identitas kita, artinya kita tidak dapat membiarkan alien itu berpikir bahwa kita adalah orang-orang dari dunia luar, atau orang-orang yang datang untuk menghapusnya. Kita harus membuat mereka berpikir bahwa kita juga bawaan dari dunia ini. Jika tidak, sekali terpapar, kita kebal terhadap serangan apapun dari alien, kita tidak akan pernah bisa membunuh mereka, dan mereka juga akan ditingkatkan menjadi roh batu. Setelah salah satu dari mereka ditingkatkan menjadi roh batu, maka saya khawatir kita tidak akan bisa keluar hidup-hidup karena mereka akan membunuh kita seolah-olah mereka sedang meremas semut. Ini sangat sulit. Ya, kita harus berhati-hati, kita lebih suka menghabiskan 10 tahun ekstra atau lebih, hanya untuk memastikan untuk berjaga-jaga. Aku tidak ingin kehilangan saudara dan temanku. Ya, kami ingin semua orang keluar hidup-hidup. Pada saat itu, seorang mak comblang berpakaian seperti mak comblang datang dan dengan sibuk berkata, Tuan muda, nona muda, Anda tidak bisa keluar, Anda harus tinggal di kamar pengantin. Begitu saya menyalakan petasan, Anda akan segera masuk ke kamar pengantin, sehingga tahun depan kamu bisa menambah bayi kecil. Istri guru Tang Zichen tersipu. Tang Zichen mendengus, gua adikmu. Tuan muda, kamu. Sang mak comblang tercengang, bagaimana mungkin tuan muda mengucapkan kata-kata kasar seperti itu di hari besar. Istri guru Tang Zichen sedang sibuk menarik Tang Zichen dan berkata, kami akan segera masuk. Kemudian, mereka kembali ke kamar pengantin. Sensei, kita bisa membiarkannya, kita sebenarnya bukan orang yang berasal dari batu kenangan ini.
Fenger, bukankah Siling baru saja mengatakan bahwa kita tidak dapat mengungkapkan identitas kita, bahkan sedikit pun kecurigaan, lihat rumah tangga ini sekarang, jelas tidak kaya atau kaya, dan target pertama yang ingin kita bunuh, Yang Nuan adalah penguasa kota ini, jika sesuatu yang tidak biasa terjadi di sini, dia mungkin mencurigai sesuatu jika dia mengetahuinya. Para alien itu, yang sudah meragukan kenyataan dunia ini, akan curiga pada hal yang tidak biasa, kita harus lebih hati-hati. Ucap Sensei. Tapi kamu Sensei saya, adalah dosa seorang murid bagi kita untuk sendirian di ruangan seperti ini. Baiklah, apa yang perlu ditakutkan jika kamu tahu aku adalah istri gurumu, mari kita duduk di sini dan berbicara sambil minum teh. Oh, oke. Pada saat ini, ada gong dan genderang yang ditabuh di luar, seolah-olah pesta telah dimulai. Tang Zichen agak bingung, dalam pernikahan dunia ini, pengantin pria juga bersembunyi di kamar pengantin. Masuk akal untuk mengatakan bahwa pengantin pria hanya keluar untuk bersulang, bahkan pengantin bersama-sama bersembunyi di kamar pengantin, tapi juga petasan apa yang segera setelah suara kamar pengantin, lucu. Tang Zichen menuangkan secangkir teh, lalu menyesap biji melon dan hal-hal lain di atas meja sambil mengobrol dengan Shizuo, terutama membicarakan tentang apa yang terjadi ketika Shizuo masih muda. Tang Zichen juga bertanya, Xiniang, mengapa kamu dan guru tidak pernah punya anak? Tentu saja. Istri guru itu sedikit malu dan berkata, istri gurulah yang tidak berguna, tidak dapat memberikan anak laki-laki atau perempuan kepada tuanmu. Kenapa? Baiklah, Windy, jangan tanya tentang rumah wanita. Tapi Fenger tidak mengerti, si Sunyang dan si Bu sama-sama dokter dewa, masuk akal untuk mengatakan bahwa penyakit infertil fisik apapun dapat disembuhkan. Yan Xinyi memelototi Tang Zichen dan berkata, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang masalah keluarga wanita? Kata Tang Zichen dalam hatinya, saya telah mengambil kelas biologi. Jangan katakan itu. Baiklah, jangan katakan itu. Mata Yan Xinyi sedikit menggelap, pasti memikirkan Tuan Tang Zichen. Tang Zichen seharusnya tahu untuk tidak menanyakan pertanyaan ini kepada Shizuo, menyebabkan Shizuo menganggap tuannya sedih. Saat ini, di luar kediaman ini, beberapa pria besar masuk karena sudah banyak tamu, jadi mereka tidak menarik perhatian. Beberapa pria besar itu hanya duduk di beberapa meja kosong untuk minum jamuan pernikahan bersama. Orang-orang besar ini, kakak laki-laki Tang Zichen, kakak laki-laki ketiga, serta Liu Yue dan Wang Xing, semuanya dirasuki oleh orang-orang besar. Mereka diberitahu oleh Siling dan datang ke sini untuk mencari Tang Zichen, yang merupakan pengantin pria dari kediaman ini. Ingatlah untuk tidak melakukan sesuatu yang abnormal untuk menghindari membiarkan alien menemukan sesuatu yang tidak biasa. Oleh karena itu, mereka memasuki kediaman sebelum bergegas mencari Tang Zichen, tetapi pertama-tama duduk untuk minum di pesta pernikahan, ditambah kakak laki-laki Tang Zichen, Xie Yong, tidak bisa berjalan ketika melihat anggur. Perjamuan dimulai, dan saat ini petasan dinyalakan. Tang Zichen dan Yan Xinyi, yang berada di kamar pengantin, merasa sangat malu saat mendengar suara petasan. Sang mak comblang di pintu mengingatkan, Tuan muda, Nona muda, mari kita mulai lubangnya. Tang Zichen sangat malu sehingga dia benar-benar ingin keluar dan menendang mak comblang itu sampai mati. Nyonya, jangan dengarkan orang luar. Yah, aku tahu, sepertinya kita benar-benar harus membuat rencana jangka panjang di sini. Tang Zichen berkata, orang terkuat di dunia ini hanyalah kesempurnaan agung alam Zongxi, itu mirip dengan sungai tempat kita berasal, jadi mari kita kembali. Jika kita benar-benar membunuh kelima alien itu berarti kita semua setidaknya di kesempurnaan agung alam leluhur atau selesai. Pada saat itu, alangkah baiknya jika kita benar-benar kembali. Mari berharap kita masih bisa keluar hidup-hidup. Tentu saja, di luar tempat pesta pernikahan diadakan orang-orang berdatangan satu demi satu, mereka semua adalah teman Tang Zichen. Segera, sudah ada 18 orang, dan mereka semua menggunakan kode rahasia untuk mengidentifikasi satu sama lain. Adik perempuan sibuk berkata, masih ada kakak senior Feng dan bibi guru senior yang tidak datang, dan kakak Feng adalah pengantin pria di mansion ini, jadi di mana bibi guru senior? Jangan khawatir, Sishu juga akan segera datang, dan Sishu pasti telah menerima pesan dari Siling. Kata kakak senior sulung. Kakak kedua berkata, baiklah, karena kita di sini, mari kita mengadakan pesta pernikahan yang menyenangkan. Tidak peduli apa yang kita katakan, itu masih pesta pernikahan kakak senior angin. Wang Xing berkata, saya melihat bahwa Tang Zichen sedang melakukan seks kilat dengan istrinya saat ini.
Su Meiqian melotot, jangan katakan itu, Tang Zichen bukan orang seperti itu. Wang Xing menggigit kaki ayam dan berkata, jika mempelai wanita itu cantik, aku khawatir Tang Zichen akan melupakan kita saat dia bermain dengannya, dan selain itu, dia tidak akan tidur sia-sia. Adik perempuan junior itu mengerutkan kening, merasa bahwa bahasa Wang Xing ini sangat kotor, dia benar-benar tidak dapat mendengarkannya. Kakak senior kelima Spirit Monkey berkata, ya, mengapa saudara Feng tidak mengungkapkannya kepada kita? Apakah dia tidak tahu tentang kita? Kurasa mereka tidak mau mengungkapkan identitas mereka, semua orang tenang saja. Maka, sampai jamuan makan selesai, semua tamu pergi. Tang Zichen juga akhirnya bisa keluar. Tang Zichen membuka pintu kamarnya dan berpura-pura merapikan pakaiannya, terlihat seperti baru saja bangun, dan istri gurunya tersipu untuk beberapa saat. Dalam benaknya, Tang Zichen berkata kepada Si Ling, beri aku informasi identitas tubuh ini. Pada saat berikutnya, gelombang informasi membanjiri otak Tang Zichen, dan Tang Zichen langsung mengetahui informasi tentang tubuh ini. Kuaner, bagaimana kamar pengantinnya? Dia bertemu dengan seorang wanita paruh baya. Tang Zichen tersenyum, ibu, bagus. Hehe, itu bagus, aku berharap punya bayi kecil yang gemuk tahun depan. Ahem, Tang Zichen keluar dari aula utama, tidak tahu di mana yang lain. Pada saat itu, Tang Zichen melihat ada beberapa pria besar di pintu masuk yang melambai ke arah Tang Zichen. Tang Zichen langsung tahu bahwa mereka pasti saudara senior dan yang lainnya. Tang Zichen menggunakan identitasnya sebagai teman dan meminta pelayan untuk mengundang mereka masuk, berpura-pura terus minum bersama Tang Zichen. Kakak Feng, mengapa kamu lama sekali untuk keluar? Kakak bertanya. Tang Zichen berkata, jangan katakan itu, aku juga tertekan, di dunia ini, selama perjamuan, pengantin harus berada di kamar pengantin. Sejujurnya, apakah Anda mengalami sesuatu dengan mempelai wanita? Mengapa begitu tidak adil bahwa setiap kali Anda memasuki batu memori Anda mengalami pertemuan erotis? Liu Yue Dao. Tang Zichen berkata, jangan bicara omong kosong, pengantin wanita adalah istri guruku, kami hanya minum teh dan mengobrol di kamar. Ah, ini istri guru. Kakak dan adik Tang Zichen terkejut dan menatap Tang Zichen dengan mata aneh. Kenapa kamu menatapku seperti itu, apalagi yang bisa aku lakukan pada ibu guruku? Itu benar, kita masih tahu seperti apa senior brother Feng itu, kata Big Brother. Saat itulah semua orang berhenti melihat Tang Zichen. Si Sunyang bukan Tang Zichen sendirian, jika Tang Zichen benar-benar berani melakukan apa saja pada si Sunyang, dia pasti akan dicincang sampai mati oleh saudara senior lainnya, tentu saja, Tang Zichen bukan orang seperti itu. Adik perempuan bertanya, bagaimana dengan si Sunyang? Kenapa kamu belum keluar? Sebagai pengantin, dia tidak bisa keluar dari kamar pengantin hari ini, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Aduh, ini benar-benar pahit untuk si Sunyang. Tang Zichen tersenyum, adik perempuan, aku benar-benar berharap mempelai wanita adalah kamu. Tang Zichen berkata dengan tatapan ambigu di matanya. Little senior sister menundukkan kepalanya dan tersipu. Adegan ini dilihat oleh Su Meiqian, Liu Xiangyun dan yang lainnya. Mata ambigu Tang Zichen dengan adik perempuannya membuat mereka sedikit tidak wajar, menghindari tatapan mereka dan pura-pura tidak melihat. Tang Zichen bertanya, apakah kalian semua tahu tentang target pertama? Mengerti. Si Ling mengirimi kami, target alien pertama itu adalah penguasa kota ini, Yang Nuan. Kami hanya bertanya-tanya dengan tamu lain saat kami mengadakan pesta pernikahan. Yang Nuan ini jenius, hampir bisa digambarkan sebagai luar biasa. Saya khawatir tidak mudah untuk menyelesaikan target dan kita harus membunuhnya tanpa dia curiga sama sekali. Ya, begitu dia mengembangkan kecurigaan dalam proses membunuhnya, dia kemungkinan akan segera meningkat menjadi roh batu. Pada saat itu, akan mudah baginya untuk menjebak kita, yang memang sulit, kata Tang Zichen. Kakak laki-laki berkata, karena dia seorang wanita, maka pembunuhan cinta atau pembunuhan balas dendam, kakak Feng, kamu yang memilih. Lagi pula tugas membunuh alien pada akhirnya dilakukan oleh kamu dan istri gurumu, atau adik perempuan junior dan yang lainnya, tidak mungkin mengandalkan kami. Kami datang untuk pelatihan, kami juga melakukannya dengan orang lain, kami tidak melakukannya dengan alien, kami mencoba menghindari kontak dengan alien untuk mengurangi kecelakaan. Bagus. Tang Zichen mengangguk, ini cukup bagus, mengurangi kecelakaan, kekuatan mereka rendah, kemungkinan membunuh alien terlalu rendah. Sekarang setelah semua orang setuju, Tang Zichen siap untuk membiarkan mereka melewati batu kenangan ini. Bagaimana denganku? Tanya adik kecil.
Tang Zichen berkata, kamu juga harus mengikuti kakak dan yang lainnya ke tempat lain untuk pelatihan, dan jangan terlibat dalam pemindahan orang asing. Mengapa? Kamu baru saja melangkah ke alam leluhur, bahkan jika itu adalah tujuan pertama, kamu tidak akan dapat membantu kami mencapainya, sebaliknya kamu akan mengganggu kami, dan kamu mungkin akan dibunuh oleh alien jika kamu tidak hati-hati, lebih baik tidak mengambil risiko itu, saya ingin semua orang keluar hidup-hidup. Oh, adik perempuan harus mengangguk. Tang Zichen berkata kepada Xiao Meng, Xiao Meng, kamu hanya punya satu tujuan, masuk ke alam leluhur, jangan khawatir tentang hal lain. Bagus, saudara Zichen. Masalah mengeluarkan alien, serahkan padaku dan istri guruku, kita berdua Zongxi tingkat menengah, kita bisa bekerja sama untuk menyelesaikan misi yang jelas, bahkan jika kita harus mati, kita berdualah yang mati, meminimalkan korban yang tidak perlu. Tapi, tidak ada dari kalian yang bisa mati. Jangan khawatir, aku tidak mati semudah itu. Kakak Feng berkata, Kakak Feng, kita akan pergi ke tempat lain untuk berlatih, kamu harus melindungi ibu gurumu dan jangan pernah membiarkan sesuatu terjadi padanya, atau kami tidak akan mengampunimu, begitu pula tuanmu. Petik 2. Baiklah, jika perlu aku akan melindungi ibu guruku dari bahaya apapun dengan hidupku, dan jika bukan karena fakta bahwa dia benar-benar dapat membantuku, aku akan bersiap untuk membersihkan alien sendiri. Tidak, kamu dan Sini-san setidaknya memiliki pengasuh. Tang Zichen dan semua orang telah sepakat bahwa cara terbaik bagi semua orang untuk keluar hidup-hidup tanpa satu kematian pun adalah agar Tang Zichen dan Yan Xingyi datang dan membersihkan alien, dan agar mereka pergi dan berlatih di tempat lain, sehingga Tang Zichen juga bisa meminta Si Ling untuk merawat mereka jika ada bahaya. Bahkan jika mereka mati di sini, selama mereka tidak dibunuh oleh alien, mereka tidak benar-benar mati, tetapi keluar dari batu ingatan. Tang Zichen segera memberitahu Si Ling apa yang ada dalam pikirannya. Senior Si Ling, bagaimana menurutmu? Apakah cukup bahwa kamu dan mentormu sama-sama bertugas menyingkirkan alien? Tentu saja, alien terlemah semuanya adalah klan tingkat menengah dan partisipasi mereka dalam mengikuti kita tidak lebih dari mengirim mereka ke kematian mereka. Baiklah kalau begitu aku akan mengizinkannya. Terima kasih senior, mereka akan pergi ke dunia batu kenangan ini untuk berlatih di tempat lain, jika ada bahaya, jaga mereka lebih Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka keluar dari batu memori sampai kalian menyelesaikan misi penghilangan alien. Bagus. Ketika Tang Zichen kembali ke kamar barunya, istri gurunya sedang duduk di sana sendirian dengan 100 lubang. Sensei, Windy, kamu boleh masuk, aku bosan setengah mati, bagaimana, yang lain sudah datang? Yah, semuanya ada di sini, dan aku baru saja mengundang mereka untuk minum sebagai teman. Apakah mereka masih di sini sekarang? Apa yang diperlukan untuk mengaturnya agar tidak menimbulkan sesuatu yang tidak biasa? Kata istri guru, karena ini juga situasi yang cukup merepotkan, dengan begitu banyak orang, pasti akan membuat orang-orang di sini tinggal mencurigakan setelah waktu yang lama. Tang Zichen berkata, mereka semua pergi untuk tinggal di restoran di luar sekarang, selain itu, mereka semua memiliki identitas mereka sendiri, jadi mereka tidak membutuhkan saya untuk mengaturnya. Selain itu, kami semua juga mendiskusikan rencana untuk menghapus alien terlalu berbahaya, karena jika kita terbunuh, kita benar-benar mati, jadi mari kita berdua melakukan pemusnahan alien, lagi pula kita berdua adalah leluhur tingkat menengah. Master Guru mengangguk, itu pengaturan yang bagus, tapi apa yang mereka lakukan? Oh, tentu saja kita akan bertualang, mereka tidak harus ikut serta dalam menghilangkan alien, mereka bisa berjalan-jalan di batu memori ini, kita tidak perlu khawatir tentang mereka asalkan mereka tidak dibunuh oleh alien, mereka tidak akan benar-benar mati, dan roh batu tidak akan membiarkan mereka mati dan berhenti. Yang harus kita khawatirkan sekarang adalah diri kita sendiri, mari kita rencanakan bagaimana kita akan membunuh kita, sasaran pertama. Sensei berkata, aku masih ingin bertemu dengan Reiji dan yang lainnya. Yah, besok kamu bisa meninggalkan rumah, mengatur pertemuan, dan kemudian mereka akan bebas pergi. Istri guru itu mengangguk. Tang Zichen berkata, Bibi, sudah larut, kamu harus istirahat lebih awal. Tang Zichen merasa sangat canggung saat ini, mereka yang tidak tahu di luar mengira mereka adalah pasangan pengantin baru, tetapi siapa yang tahu bahwa mereka hanyalah istri dan murid guru. Yan Xingyi melihat ke kamar, meskipun kamarnya cukup besar, hanya ada satu tempat tidur. Bagaimana denganmu? Tidurlah di lantai atau aku akan menjagamu, jangan pedulikan aku. Guru menghela nafas, apa namanya, hanya bisa begitu.
Keesokan harinya, Tang Zichen bangun lebih awal, dan kemudian, menurut aturan dunia ini, Tang Zichen membawa menantu barunya dan pergi menawarkan teh kepada ayah mertua dan ibu mertuanya. Hukum. Sebanyak Tang Zichen tidak mau, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak takut pada hal yang tidak terpikirkan, tetapi untuk berjaga-jaga perilaku mereka saat ini tidak bisa berbeda. Istri guru Tang Zichen baik-baik saja, dia serius dengan pekerjaannya dan bertingkah seperti itu. Istri guru memelototi Tang Zichen, seriuslah, jangan anggap enteng, jika gagal kita semua harus mati di sini. Oh bagus, Tang Zichen tidak punya pilihan selain memanggil istri guru di hadapan publik dengan sangat keras, ibu. Istri guru juga memiliki perasaan yang sangat aneh di dalam, tetapi dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu adalah kebohongan, kebutuhan, sehingga mudah untuk meyakinkan dirinya sendiri di dalam. Dengan demikian, ritual menjemukan menantu baru bertemu dengan mertuanya pun selesai. Ibu mertua berkata kepada Yan Xinyi, "Huier, mulai sekarang, kamu dan Kuaner dapat bekerja keras untuk menambahkan cucu putih gemuk ke keluarga kita di tahun mendatang. Apakah kamu mendengarku?" "Saya dengan hormat mengikuti ajaran ibu." Huier mengerti, kata Yan Xinyi dengan sibuk. "Baiklah, kalian turun, kamu tidak perlu melayani kami lagi, kamu bisa sarapan sendiri." "Bagus." Tang Zichen dan Xinyi keluar dari pintu. Tang Zichen menghela napas, "Ini sangat membosankan, aku hampir tidak bisa memerankannya. Sisun, tolong maafkan aku jika aku baru saja menyinggungmu." Xinyi-san berisik sekali, "Hati-hati dengan dindingnya, toh semuanya palsu, kamu dan tubuhku palsu, pelanggaran apa yang ada, selama tidak melebihi batas, sisanya tidak masalah, beradaptasi sebagai secepatnya." Oke. Tang Zichen dan istrinya selesai sarapan. Tang Zichen minta diri untuk mengajak istrinya berjalan-jalan di jalan, dan orang-orang di rumah tidak akan mempertanyakannya sama sekali. Setelah sampai di jalan, Tang Zichen dan Xinyi memasuki sebuah restoran. Kemudian di sebuah ruangan, "Xinyi, aku bisa melihatmu." Seorang wanita berwajah bintik-bintik dengan penuh semangat memeluk Yan Xinyi. Yan Xinyi berkata, "Apakah kamu Reier atau Ju?" Tang Zichen tersenyum, "Istri guru, dia adalah Reier." Ah! Istri guru itu kaget, tubuh yang dimiliki oleh kesadaran adik perempuan itu adalah seorang wanita dengan bintik-bintik dan bopeng, sangat jelek, dan tubuhnya sendiri, itu adalah perbedaan antara langit dan bumi. Little sister cemberut, mulutnya kesal. Wanita lain datang dan tertawa, "Nyonya, Anda masih beruntung memiliki pengantin yang cantik, lihat adik perempuan ini baru sehari dan Anda sudah berteriak-teriak untuk tidak memiliki tubuh ini." "Oh, saya, Ju." Istri guru berkata, "Baiklah, mari kita semua berhenti membicarakan hal ini." Angin berkata bahwa kita mungkin harus tinggal di sini untuk waktu yang lama, 10 atau 20 tahun, jadi biasakanlah. Ah, lama sekali. Adik perempuan itu getir, bukankah ini akan membuatnya menjadi gadis yang jelek selama beberapa dekade? Tang Zichen berkata, "Alien yang paling kuat adalah seorang Grandmaster. Untuk membunuhnya, dia setidaknya harus berada di alam yang sama. Apakah dia dapat mencapai Grandmaster dalam 20 tahun? Itu belum tentu benar. Tidak ada gunanya bagi kita untuk pergi keluar di dunia itu tanpa lawan. Anggap saja ini adalah dunia nyata." Semua orang menganggukkan kepala. Setelah itu, istri guru Tang Zichen berbicara lama dengan saudara laki-laki dan perempuannya sampai Tang Zichen mengingatkan istri guru, "Sudah hampir waktunya kita kembali, atau kita akan curiga." Istri guru itu mengangguk, "Baiklah, kalau begitu kita kembali, kalian pergi ke tempat lain untuk berlatih, hati-hati." Little sister dan yang lainnya mengangguk dengan sibuk. Tang Zichen berkata, "Bibi, kitalah yang harus khawatir tentang hidup dan mati sekarang. Apa gunanya menginstruksikan mereka? Mereka sudah bebas bergerak dan mereka tidak akan mati, mereka hanya keren." "Ya, Sisun, kamu dan Brother Feng harus berhati-hati dengan kontak dengan alien. Tidak perlu khawatir, kita tetap bisa menunggu," kata kakak kedua Hao Zizu. "Baiklah, kami mengerti, datanglah mengunjungi kami ketika kamu punya waktu di masa depan." Tang Zichen dan istri gurunya kembali ke rumah, tetapi tentu saja, di jalan belakang, istri guru membeli beberapa pakaian sembarangan dan tidak kembali dengan tangan kosong. Begitu saja, selama 3 hari berikutnya, Tang Zichen dan Xinyi tidak pernah meninggalkan rumah lagi, dan saudara-saudara serta teman-teman Tang Zichen berhenti mencari Tang Zichen dengan mudah untuk menghindari terungkapnya beberapa kekurangan. Mereka meninggalkan kota setelah 2 hari, dan ke-16 dari mereka membentuk tim tentara bayaran, kemudian menjalankan beberapa misi dan memulai perjalanan bebas mereka. Tapi Tang Zichen dan Shizuo hanya iri.
Malam itu Tang Zichen dan istri gurunya duduk untuk berdiskusi. Xiniang, sekarang identitas tubuhku adalah sebagai tuan muda dari mansion ini, dan kekuatanku berada di tengah alam persatuan, dan identitasmu juga sebagai anak dari keluarga besar, dan kekuatanmu juga hanya di tengah dari realem persatuan. Ini sangat merepotkan di sini, jika kita tiba-tiba meledak dengan kekuatan Master Clan, belum lagi alien itu, bahkan orang biasa pun akan bingung. Ya, itu sebabnya kami sakit kepala selama beberapa hari dan tidak bisa berbuat apa-apa. Shizuo, kita harus memikirkan cara yang masuk akal untuk menjelaskan mengapa kita memiliki kekuatan Zongxi. Kota ini orang terkuat adalah alien yang Nuan, penguasa kota. Kita sekarang berada di level yang sama dengannya. Kota ini hanya ada 8 Zongxi secara total, kecuali yang Nuan yang merupakan pertengahan Zongxi. Kami semua adalah Zongxi awal. Yah, memang butuh sedikit perencanaan, tapi bagaimana kalau kita menyembunyikan kekuatan kita? Kita merencanakan sesuatu dan kemudian dengan sengaja dan tidak sengaja memberitahu kota bahwa kita telah menyembunyikan kekuatan kita. Itu satu-satunya cara, karena kami berdua, kami baru saja berkembang jauh dari rumah sebelumnya, dan baru saja kembali untuk menyelesaikan pernikahan kami. Bagus. Saat ini, di rumah tuan kota yang sama. Seorang wanita muda, dengan pedang di tangannya, berdiri di ruang terbuka di luar aula. Swoosh! Tiba-tiba, wanita muda ini menghunus pedangnya. Pedang Qi sangat pintar, seberapa pintar itu? Itu hampir tak ada habisnya seperti Tang Zichen. Dia adalah penguasa kota ini, Yang Nuan. Saat berlatih pedangnya, Yang Nuan mengingat dalam benaknya pandangan putus asa di matanya ketika ayahnya meninggal ketika dia masih kecil. Ketika ayahnya meninggal pada awalnya, matanya hilang dan dia terus berkata pada dirinya sendiri, semuanya adalah mimpi, semuanya palsu, kita hidup tapi cara lain untuk mati. Saat itu, Yang Nuan tidak tahu apa maksud ayahnya. Ngomong-ngomong, ayahnya meninggal karena depresi. Dalam istilah modern, dia menderita depresi. Ayahnya juga dianggap sebagai orang yang berbeda, tetapi dia tidak dapat memastikan keraguan batinnya, dan fiksasinya bahkan lebih buruk, dia meninggal karena depresi sebagai gantinya. Sekarang, Yang Nuan berangsur-angsur tumbuh, dia belum genap 30 tahun ini, dia telah melangkah ke tengah alam Zongxi, dia sekarang merasa agak terjebak di alam, jadi dia kembali ke kampung halamannya dan menjadi kota. Tuan. Yang Nuan saat ini masih sendiri, belum menikah, dan tidak ada yang mencintainya, dia juga mulai berpikir tentang kematian ayahnya, apa artinya kita hidup tapi cara lain untuk mati. Oleh karena itu, Yang Nuan juga perlahan menjadi curiga terhadap dunia ini, dia tidak tahu mengapa dia memiliki intuisi ini, dia merasa bahwa dunia ini dibuat oleh seseorang. Dengan demikian, Yang Nuan juga menjadi alien, begitu keraguannya tentang dunia ini terkonfirmasi, tubuhnya akan menyebar seperti udara, dan pada saat yang sama, kesadarannya akan berubah menjadi roh batu, yang dapat mengendalikan batu ingatan ini. Yang Nuan berhenti berlatih pedangnya, dan di bawah sinar rembulan, wajahnya yang sangat cantik terlihat. Mengapa perasaan ini semakin kuat dan semakin kuat? Mengapa kamu merasa semakin berkurang dari tubuhmu sendiri? Mengapa sering kali tiba-tiba terasa seperti deja vu lagi, seperti kamu telah melakukan hal yang persis sama di kehidupan terakhirmu, atau seperti kamu pernah berada di sini di kehidupan terakhirmu? Yang Nuan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah dunia ini benar-benar palsu? Berulang kali. Yang Nuan meletakkan pedangnya, merasa sangat tersesat di dalam jika semuanya palsu, betapa menakutkannya itu, langsung kehilangan semangat juang seseorang. Pada saat ini, Tang Zichen dan istri gurunya, mengenakan baju tidur, terbang keluar dari kediaman. Fenger, bagaimana kita akan membuat Yang Nuan menyadari bahwa kita menyembunyikan kekuatan kita Dengan demikian menghilangkan kecurigaan bahwa kita memiliki kekuatan klan. Istri guru itu berdiri di atap dan berkata. Tang Zichen berkata, Nyonya, karena Yang Nuan adalah penguasa kota, maka secara alami kita adalah pihak yang benar, tujuan kita adalah untuk berbenturan dengannya dan dengan demikian membunuhnya, jadi kita hanya bisa menjadi pihak yang jahat. Jika kita keluar dan melakukannya hal buruk sekarang, suatu hari, Yang Nuan akan secara aktif menemukan kita hanya akan meninggalkan beberapa jejak yang membayang di tempat kejadian. Melakukan hal buruk apa? Ini bertentangan dengan jalan yang benar. Sensei, apalagi yang benar? Oke, jadi hal buruk apa yang akan kita lakukan? Tang Zichen berkata, pembunuhan, pembakaran, pemerkosaan, dan perampokan. Bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu yang begitu jahat? Sensei, kamu pilih satu. Saya. Sensei, kamu harus memilih satu. Lalu perampokan.
Baiklah, kalau begitu kita akan merampok dan kemudian kita akan membagikan kepada orang miskin, dan kita akan merampok orang kaya untuk membantu orang miskin, jadi itu juga baik. Istri guru itu mengangguk dengan gembira dan terbang bersama Tang Zichen, menghilang di malam hari. Windy, keluarga di depan itu terlihat sangat kaya. Istri guru itu berkata dengan bersemangat, tetapi dia belum pernah melakukan hal seperti merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Tidak merampok keluarga ini. Mengapa? Sifu, tujuan perampokan kita adalah untuk menarik perhatian Yang Nuan dan akhirnya berhasil membuatnya mengetahui bahwa kita telah menyembunyikan kekuatan kita, sehingga tidak akan canggung bagi kita untuk memiliki kekuatan leluhur kelas menengah, jadi target perampokan kita setidaknya harus kota ini, leluhur awal, atau seseorang yang lebih terhormat. Oh, oke, kamu yang mengaturnya. 10 menit kemudian, Tang Zichen tiba di pinggiran sebuah kediaman yang sangat mewah. Menurut apa yang diketahui Tang Zichen dari informasi di benaknya, orang yang tinggal di kediaman mewah ini adalah seorang pria bernama Guo Wangjiu, yang merupakan pembangkit tenaga listrik alam Zongxi tahap awal dan memiliki kekayaan. Tuan Guru, rampok Guo Wangjiu ini terdengar seperti bajingan yang membenci kehidupan manusia, jadi kamu juga bisa membunuhnya. Bagus. Tang Zichen dan Xiniang bergegas turun. Orang-orang apa? Seorang lelaki tua terbang keluar, dan lelaki tua ini adalah Guo Wangjiu. Tang Zichen mendengus, Guo Wangjiu, aku yang telah mengalahkan Red Dust, kamu telah melakukan semua perbuatan jahatmu, saatnya untuk pergi. Satu kekalahan dari debu merah. Apa-apaan ini? Aku akan tahu apa itu ketika aku membunuhmu. Tang Zichen membunuh Guo Wangjiu dengan satu pedang. Setelah itu, Tang Zichen dan mereka berdua, keduanya mengambil 10.000 harta Guo Wangjiu dan membagikannya kepada orang miskin. Tentu saja, di penghujung hari, Tang Zichen dengan sengaja meninggalkan setengah liontin batu giok di tempat kejadian seolah-olah secara tidak sengaja terjatuh. Setelah melakukan semua ini, hampir subuh. Tang Zichen dan istrinya bergegas kembali tidur, tapi tentu saja, Tang Zichen masih tidur di lantai dan istrinya tidur di ranjang. Keesokan harinya, di kediaman Tuan Kota. Melapor ke Tuan Kota, sesuatu yang besar terjadi di kota kita tadi malam. Peristiwa besar apa yang terjadi? Guo Wangjiu sudah mati, dan kekayaan 10.000 tonnya telah dikosongkan. Apa? Siapa yang membunuh Guo Wangjiu? Guo Wangjiu adalah pembangkit tenaga listrik awal Zongxi, siapa lagi di kota ini, selain aku, yang dapat membunuhnya secara diam-diam. Tuan Kota, ini adalah setengah bagian dari liontin batu giok yang ditemukan di tempat kejadian, dan kemungkinan besar si pembunuh secara tidak sengaja menjatuhkannya. Segera lacak sumber liontin giok ini. Ya. Tang Zichen dan istri gurunya tidur sampai jam 8 pagi, dan istri guru membangunkan Tang Zichen. Bibi Sifu, biarkan aku tidur lagi. Fenger, jangan tidur, hati-hati membuat orang lain curiga. Tang Zichen harus merangkak dan melihat istri guru masih duduk di sebelahnya di depan cermin rias untuk berdandan. Tang Zichen tersenyum, istri guru sangat cantik. Istri guru itu berkata dengan marah, omong kosong, ini bukan tubuhku, apa hubungannya kecantikan denganku? Tubuh asli istri guru 10.000 kali lebih cantik dari yang ini, tuan kita benar-benar beruntung. Wajah bibi guru menjadi gelap. Tang Zichen buru-buru tutup mulut. Penyebutan yang baik dari tuan untuk melakukan apa? Tang Zichen menamparkan dirinya sendiri 2 tamparan, benar-benar berutang ah. Istri guru melihat Tang Zichen memukul dirinya sendiri dan berkata, baiklah, tidak apa-apa, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Sisun, maafkan aku, ini semua salahku karena membuatmu sedih lagi. Aduh, mungkin ini takdir, ayo pergi, jangan tinggal di kamar, pergi dan cari tahu bagaimana keadaannya kemarin. Tang Zichen berkata, tidak diragukan lagi, Guo Wangjiu dibunuh dan kekayaan keluarganya dirampok, itu pasti menjadi sensasi di seluruh kota. Saat Tang Zichen dan istri gurunya pergi sarapan, ternyata semua pelayan di rumah sedang mendiskusikan kasus mengejutkan tadi malam. Tang Zichen dan istri gurunya tertawa relatif tanpa kata ketika tidak tahu. Pada saat itu, hadiah tubuh Tang Zichen datang, dan istri guru itu segera berkata kepada Tang Zichen, suamiku, makan ini enak. Tang Zichen sedikit tersipu, meskipun dia tahu bahwa istri guru itu sedang berakting. Ibu dari identitas Tang Zichen masuk. Anakku telah bertemu ibu. Menantu perempuan telah bertemu ibu sama. Yah, tidak perlu sopan, Kuaner, kenapa kamu bangun sangat terlambat hari ini? Tanya Ibu Don, dengan sedikit kemurungan di wajahnya. Tang Zichen tertegun, tidak tahu bagaimana menjawab.
Istri guru itu sibuk berkata, kembali ke ibu sama, kami tidur tadi malam, kami tidur larut malam. Ibu Tang Zichen berkata, Kuaner, meskipun ibu ingin menggendong cucunya di tahun mendatang, kamu tidak perlu bekerja terlalu keras, kamu masih perlu lebih memperhatikan tubuhmu. Tang Zichen mengangguk dengan sibuk, ya. Istri guru itu merasa agak malu, tetapi perlahan-lahan menjadi terbiasa, tidak semalu dia di awal. Tang Zichen bertanya, ibu, mengapa wajahmu sedih? Ibu Tang Zichen berkata, sayangnya Kuo Wangjiu meninggal tadi malam dan kekayaan keluarganya yang seluas 10.000 kaki persegi telah habis, jadi bagaimana mungkin aku tidak sedih? Tang Zichen sibuk mencari informasi di kepalanya, baru kemudian dia menemukan bahwa ayahnya adalah salah satu anak buah Guo Wangjiu. Tidak heran Guo Wangjiu meninggal, ibunya terlihat sedih. Ibu, apa yang akan terjadi pada ayah sama kita jika Guo Wangjiu meninggal? Tang Zichen bertanya dengan munafik. Bukan omong kosong, kemuliaan keluarga kita hari ini adalah berkat senior Guo Wangjiu, dan sekarang Guo Wangjiu sudah meninggal, sayangnya keluarga kita juga dalam bahaya. Baiklah, aku akan menemui ayahmu. Ayahmu mengunci diri di ruang kerja, aku tidak tahu caranya. Anakku akan mengantar ibuku pergi. Tang Zichen dan istri gurunya melihat ibu itu pergi. Istri guru berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa pembunuhan Guo Wangjiu kami akan mempengaruhi rumah tangga Anda. Pergilah, apa keluargaku? Yah, rumah kita. Istri guru itu mengatakan sesuatu yang tidak wajar. Tang Zichen menghela nafas, saya tidak tahu apakah Yang Nuan telah mengambil setengah dari liontin giok itu, bisakah dia melacak saya melalui itu? Apa-apaan ini, kita akan mengerjakan kasus lain malam ini. Bagus. Setengah hari kemudian, di istana Tuan Kota. Apakah setengah dari liontin giok itu telah ditelusuri kembali kepadamu? Yang Nuan bertanya. Kembali ke Tuan Kota tidak, tapi bawahanku sudah mengintai seluruh kota, hanya butuh waktu, pasti akan ada petunjuk. Yah, turun. Ya. Yang Nuan berkata dalam hati, saya baru saja kembali sebagai penguasa kota dan saya sangat malu, siapa yang membunuh Guo Wangjiu? Apa kekuatan pria ini? Malam itu, larut malam. Tang Zichen dan Sifu sekali lagi mengenakan pakaian tidur mereka dan terbang keluar dari kediaman. Windy, kemana kita akan melakukan kejahatan malam ini? Apa juga ke rumah orang besar itu? Tanya guru itu. Tidak baik pergi ke rumah orang besar setiap hari, hanya ada begitu banyak orang besar di kota ini pada masa-masa awal klan, satu kematian sudah cukup, ayo pergi ke rumah orang besar secara acak malam ini. Bagus. Guru-guru mengikuti Tang Zichen dan berlari di antara atap kota, secepat hantu. Dan saat ini, di salah satu atap di tengah kota, Yang Nuan memegang pedangnya dan berdiri di cerobong asap atap, sinar bulan menyinari tubuhnya, memantulkan sosok anggun di ubin. Tepat pada saat ini, Yang Nuan melihat dua sosok melintas ribuan meter jauhnya. Tatapan Yang Nuan menggigil saat dia bersenandung, aku tidak menyangka mereka akan benar-benar muncul lagi malam ini, senang sekali bisa datang. Mengatakan itu, Yang Nuan mengejar dua sosok yang jaraknya ribuan meter itu. Tang Zichen dan Xinia sedang terbang sangat cepat ketika mereka tiba-tiba merasakan aura pembunuh datang. Tidak bagus. Tang Zichen segera melompat ke arah Xiniang, lalu memeluknya dan buru-buru jatuh ke samping. Pada saat berikutnya, pedang Qi yang berkilauan menyapu, hanya untuk membuat Tang Zichen dan istri guru terkena. Saat ini, Yang Nuan hanya berjarak 1000 meter. Tang Zichen dan Xiniang berguling ke tanah, dengan Xiniang terlindungi dengan erat di lengannya. Xiniang segera menyadari bahwa dia hilang, dan sibuk batuk. Tang Zichen panik dan melepaskan Xiniang, dan melihat ke kejauhan, sekitar 1000 meter jauhnya, momentum yang kuat terbang masuk. Tang Zichen berkata dengan kaget, ribuan meter jauhnya dan masih bisa memancarkan ki pedang yang begitu kuat. Orang ini benar-benar menakutkan, jika saya tidak salah itu pasti Tuan Kota Yang Nuan, juga target pemusnahan pertama kita, sebagai diharapkan, sangat unik. Istri guru itu sibuk berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita di sini, wajar untuk mempersiapkan perang dan melihat apakah kita bisa membunuhnya malam ini. Dalam sekejap, baik Sini maupun Tang Zichen sudah siap bertarung. Dan beberapa detik kemudian, Yang Nuan berdiri beberapa puluh meter di depan Tang Zichen dan yang lainnya memegang pedangnya, tenang, tetapi penuh waktu luang dan kepastian kematian. Tang Zichen telah lama mengetahui bahwa setiap orang di era di mana batu memori ini hidup jauh lebih kuat daripada praktisi seni bela diri keturunannya, dan Yang Nuan ini bahkan lebih kuat di antara yang kuat.
Tang Zichen memiliki perasaan di dalam dirinya bahwa dia benar-benar tidak bisa tidak menang melawan Yang Nuan ini. Belum lagi istri guru. Pada saat ini, Yang Nuan berkata, kalian berdua pastilah orang yang membunuh Guo Wang Jiu tadi malam. Seperti dugaanku, itu adalah pekerjaan master tingkat menengah. Tang Zichen berkata, Yang Nuan, apakah kamu begadang? Apakah kamu menunggu kami secara khusus? Yang Nuan berkata, teman ini, kota ini adalah tempat saya. Jika Anda membunuh seseorang di tempat saya, tidak peduli seberapa besar dendam yang Anda miliki, setidaknya Anda harus memberitahu saya. Anda secara pribadi membunuh Guo Wang Jiu, Anda hanya tidak, jangan menempatkan saya di mata Anda, dan karena Anda tidak menempatkan saya di mata Anda tidak dapat menyalahkan saya karena bersikap kasar. Apa? Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Apakah aku bisa membunuhmu atau tidak? Aku akan tahu kapan aku mencoba. Tang Zichen merasakan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tang Zichen dengan sibuk berkata kepada istri gurunya, kamu duluan, cepat. Tang Zichen tidak berani ceroboh, karena Yang Nuan adalah spesies yang berbeda, dan jika dia membunuhnya itu akan menjadi kematian yang nyata. Tang Zichen tidak memiliki pemahaman sedikit pun untuk melindungi istri gurunya, dan yang paling penting baginya adalah pergi lebih dulu. Aku tidak akan pergi. Istri guru sedang sibuk, bagaimana dia bisa meninggalkan Tang Zichen untuk pergi dulu. Yang Nuan mendengus, pergi dulu. Konyol, tidak ada dari kalian yang bisa pergi hari ini. Bas, Yang Nuanton menghunus pedang di tangannya. Tang Zichen dengan jelas melihat bahwa dia baru saja menghunus pedangnya, dan itu baru setengah jalan, tetapi di detik berikutnya itu sudah ada di depannya. Cepat, terlalu cepat, tidak lagi digambarkan sebagai cepat, sama sekali tidak logis sama cepatnya. Tanpa batas dan tanpa akhir. Tang Zichen terlambat dan segera menggunakan jurus terkuatnya, tanpa batas tak berujung. Jurus ini adalah jurus terkuat dalam seni bela diri buatan Tang Zichen. Fakta bahwa Tang Zichen terpaksa menggunakan jurus terkuatnya langsung menunjukkan bahwa Tang Zichen terpaksa memiliki betapa tak berdaya. Wow. Pada saat itu, sepertinya ada pedang yang tak terhitung jumlahnya di wajah Tang Zichen. Yang Nuan merasa bahwa dia bisa membunuh Tang Zichen dengan satu pedang, tetapi dia tiba-tiba terhalang, dan gerakan lawan juga sangat kuat. Kedua pedang bertemu dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak bertabrakan puluhan kali dalam sekejap. Tang Zichen akhirnya memblokir pedang Yang Nuan dengan sekuat tenaga. Yang Nuan tersenyum, masih mendapat dua serangan, tapi sayangnya, pedang tadi hanyalah ujianku untukmu. Hati Tang Zichen langsung mencapai titik terendah, dia baru saja bertarung sampai mati dan menggunakan langkah terkuatnya untuk menghadapinya, tetapi sebagai hasilnya, itu hanyalah ujian bagi seseorang. Astaga, Tang Zichen benar-benar tidak percaya lagi, juga leluhur tingkat menengah, bagaimana mungkin ada perbedaan besar dengan Yang Nuan ini? Apakah era kuno-kuno benar-benar tidak saleh? Dan tepat pada saat itu, Xinia tiba-tiba menyerang, seperti membantu Tang Zichen dari samping. Tidak, teriak Tang Zichen, karena Tang Zichen tahu betul kekuatan Yang Nuan, bahkan Tang Zichen bukan tandingannya, apalagi Xiniang. Seperti yang diharapkan, Yang Nuan tampak sangat menghina, pedangnya sedikit bergerak ke arah Xiniang, dan tiba-tiba, pedang Qi tampak menyebar seperti laba-laba dan melilit Xiniang. Xiniang sama sekali tidak dapat membela diri, apalagi melarikan diri, dan Xiniang langsung putus asa, keterampilan pedang itu di luar imajinasinya. Ah! Teriak Tang Zichen, menyaksikan Xiniang terbungkus oleh pedang Qi Yang Nuan. Dalam benaknya, Tang Zichen ingat bahwa kakak dan yang lainnya telah mengatakan sebelumnya bahwa mereka akan melindungi Xiniang, dan Tang Zichen juga mengatakan bahwa dia akan melindungi Xiniang dengan nyawanya. Tang Zichen kemudian segera menerkam situasi dan menyerang Yang Nuan sambil menyelamatkan istri gurunya terlepas dari segalanya dengan merapal Life Blood Hidden. Pada saat ini, wajah Yang Nuan akhirnya berubah drastis karena ledakan kekuatan instan Tang Zichen, dia merasa sangat terancam. Boom! Pukulan Tang Zichen menghancurkan pedang Qi Yang Nuan yang melilit istrinya, sementara pada saat yang sama pedang di tangan Tang Zichen yang lain membunuh ke arah Yang Nuan. Wow! Yang Nuan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan gerakan membunuh Tang Zichen. Tubuh Yang Nuan tiba-tiba mundur ratusan meter, lalu mengembung dan memuntahkan darah. Dan pada saat ini, Tang Zichen segera menjemput istri gurunya dan menghilang di malam hari.
Tang Zichen tidak berani terlibat dalam pertempuran, karena life blood invisibility-nya hanya memiliki 30 detik untuk bertahan hidup. Jika dia tidak lari sekarang, akan ada lebih banyak waktu untuk menunggu, dan yang bahkan lebih sulit dipercaya bagi Tang Zichen adalah bahwa Yang Nuan benar-benar menahan pukulan Tang Zichen setelah dia mengeluarkan life blood invisibility. Setelah Yang Nuan mengeluarkan seteguk darah, wajahnya pucat dan ketika dia melihat ke depan lagi, kedua orang misterius itu telah menghilang. Sialan, siapa mereka? Mengapa kekuatan tiba-tiba meledak? Untungnya, aku telah memahami dao surga ke tingkat kedua, kalau tidak aku harus mati di sini hari ini. Yang Nuan berkata dengan jantung berdebar jantung. Setelah terbang ribuan meter dengan istri gurunya di pelukannya, Tang Zichen tidak berdaya dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Bang! Tubuh Tang Zichen menekan tubuh Xiniang dan jatuh dengan keras ke tanah. Tang Zichen baik-baik saja, tubuh lembut empuk di bawahnya, sebelum Xiniang jatuh lebih parah. Bahkan, hanya Tang Zichen yang jatuh. Istri guru melihat dirinya juga tidak bisa mengendalikan, karena dia hampir tidak berdaya, jadi momen kuncinya, dia membalut dirinya di bagian bawah, sehingga Tang Zichen mengurangi rasa sakit. Namun, itu hanya sedikit postur ambigu, tetapi saat ini siapa yang dapat memikirkan ini untuk pergi, dan selain itu, Tang Zichen jatuh dan tidak sadarkan diri. Sensei memanjat. Angin, Windy, bagaimana kabarmu? Istri guru melihat Tang Zichen tidak sadarkan diri dan berhenti bertukar. Istri guru mengambil Tang Zichen dan terus terbang, akhirnya kembali ke rumah. Dia dengan cepat menurunkan Tang Zichen dan memeriksa lukanya. Sangat mengejutkannya, meridian Tang Zichen benar-benar hancur. Darah tubuhnya mengalir dengan kacau, sepenuhnya di luar kendali, bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Istri guru berkata dengan gugup, Fenger melakukan ini untuk menyelamatkanku. Istri guru dengan cepat menghubungi Siling dan berteriak, Siling senior, apakah kamu mendengarku? Aku mendengarmu. Suara Siling terdengar di telinganya. Siling berkata, dia baru saja melakukan teknik penyelamatan jiwa, untungnya ini bukan dunia nyata, atau dia akan hancur dan menjadi tidak berguna. Jangan khawatir, aku bisa membiarkannya pulih dan dia akan baik-baik saja hari berikutnya. Tanpa banyak bicara, istri guru mengambil baskom berisi air dan menyeka wajah Tang Zichen, lalu duduk di depan tempat tidur dan mengawasi Tang Zichen sepanjang malam. Keesokan harinya, Tang Zichen merangkak dengan panik, hanya untuk melihat istri guru duduk di depan tempat tidur. Windy, kamu sudah bangun, apa kabar? Siling bilang kamu akan baik-baik saja. Tang Zichen segera memeriksa tubuhnya. Benar saja, meridian masih utuh. Si Sunyang, aku baik-baik saja. Tang Zichen menepuk kepalanya, mengingat gambaran tadi malam sangat mengerikan hingga Xiniang hampir mati. Jika Xiniang benar-benar mati, Tang Zichen tidak bisa memaafkan dirinya sendiri, bahkan Tang Zichen merasa dia tidak tahu bagaimana menghadapi masa depan, menghadapi saudara laki-laki dan perempuannya, hampir Tang Zichen sibuk bertanya, Xiniang, bagaimana perasaanmu? Apakah Yang Nuan menyakitimu tadi malam? Istri guru berkata, jangan khawatir, saya baik-baik saja, tetapi tadi malam sangat dekat, saat Yang Nuan bergerak, saya putus asa, saya pikir saya akan mati, untungnya Anda menyelamatkan saya. Yan Xinyi juga ketakutan di dalam. Fiuh, bagus aku baik-baik saja, aku takut mati, Yang Nuan itu benar-benar terlalu kuat, itu benar-benar melebihi harapan kita, jika aku tidak melemparkan darah kehidupan tersembunyi tepat waktu tadi malam, belum lagi kamu, bahkan aku tidak akan bisa pergi, kata Tang Zichen. Ya, aku bahkan tidak bisa memahami mengapa dia jauh lebih kuat dari kita ketika dia juga leluhur tingkat menengah. Aku sangat rentan di depannya, dan kamu masih memiliki beberapa perlawanan. Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku juga bukan tandingannya, serangan tentatifnya membuatku mengambil langkah terkuatku untuk melawan, dan aku telah merapalkan Life Blood Hidden, dan dia benar-benar melawan, aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Guru bertanya, apakah ini yang kamu gunakan untuk membunuh guru bela diri saat itu? Ya, darah hidupku tersembunyi, bahkan sekutu mendiang Master Sekte melonjak tetapi tidak bisa membunuh Yang Nuan dari Master Sekte Tengah. Tampaknya era ini sangat kuat. Yah, era ini direkam bertahun-tahun yang lalu, semakin kuno era, semakin kuat, semakin lemah generasi mendatang. Tang Zichen menghela nafas, ini adalah perbedaan usia, dan Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa tentang dia. Lalu apa? Kita tidak bisa membunuh Yang Nuan sekarang, bukan? Bahkan tidak bisa menyelesaikan target pembersihan pertama, kata Sensei.
Sayangnya, kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Kita harus menyimpulkan mengapa kejeniusan di sini begitu kuat. Saya yakin kita bisa melampauinya suatu hari nanti. Masalah membunuh Yang Nuan, mari kita tunda dulu, mari perkuat diri kita pertama. Guru itu menganggukkan kepalanya. Di dunia nyata, Tang Zichen adalah seorang jenius yang berada di depan orang lain, tetapi di dunia rekaman zaman kuno ini, Tang Zichen mungkin hanya dianggap sebagai media. Yang Nuan, di sisi lain, tidak diragukan lagi berada di antara yang teratas. Tang Zichen tidak bisa disalahkan untuk itu. Perbedaannya, ini adalah kesenjangan zaman itu karena lingkungan umum. Tang Zichen berkata, sekarang tampaknya setengah dari batu giok yang kita tinggalkan adalah bahaya tersembunyi. Jika Yang Nuan datang ke pintu kita sekarang, kita akan berada dalam bahaya. Ah, istri guru itu memucat. Kalau begitu ayo lari, kata istri guru itu. Tang Zichen tersenyum pahit dan berkata, kemana harus lari? Berlari lagi pada akhirnya akan membersihkannya, membunuhnya adalah tujuan hidup kita di sini, dan setelah kita membunuhnya ada 4 yang lebih kuat. Tugas apa? Tang Zichen berkata, tapi untungnya, di sini, saya bisa menggunakan darah kehidupan tersembunyi tanpa batas, yang telah memperkuat saya. Yah, tapi ketika kamu kembali ke dunia nyata di masa depan, kamu tidak dapat menggunakannya tanpa pandang bulu, konsekuensinya terlalu serius. Setelah itu, Tang Zichen bangkit, masih bertingkah seolah tidak ada yang salah. Tang Zichen telah memutuskan untuk menunda rencana membunuh Yang Nuan, baik Tang Zichen maupun Si Zuo harus meningkatkan kekuatan mereka. Saat ini, di kediaman Tuan Kota, setelah semalaman beristirahat, Yang Nuan sudah pulih. Wajah Yang Nuan dingin, setelah bertahun-tahun, hanya sedikit orang di levelnya yang mampu memukulnya dengan sangat buruk, dia merasa terkejut sekaligus bersemangat memiliki rasa persaingan di dalam dirinya. Siapa kamu? Di mana itu disembunyikan? Aku harus menemukanmu, kata Yang Nuan dengan muram. Di rumah Tang Zichen. Ibu Tang Zichen datang. Temui ibumu. Temui ibu sama. Tang Zichen dan istri gurunya panik dan memberi hormat. Ibu Tang Zichen tertawa, Kuaner, Huier, lihat kalian berdua, mengapa kamu bersembunyi di kamar sepanjang hari dan tidak keluar untuk bergerak? Kamu tidak perlu bekerja keras bahkan jika kamu akan melahirkan. Tang Zichen tertekan, memang benar bahwa dia dan istrinya hampir selalu bersembunyi di kamar mereka atau di halaman belakang. Mereka jarang berhubungan dengan anggota rumah lainnya lagi, ini karena mereka memiliki banyak kata-kata pribadi yang tidak dapat diungkapkan, jangan sampai terdengar. Apa yang kamu inginkan dari kami, Bu? Tang Zichen bertanya. Ibu Tang Zichen berkata, Kuaner, ayahmu memintamu pergi ke ruang kerjanya. Kalau begitu aku akan pergi, kata Tang Zichen. Pergi. Tapi Ibu Tang Zichen berjalan ke arah istri guru dan menarik tangannya dan tersenyum, Huier, ini sangat sulit untukmu, beberapa hari ini kamu pasti telah diombang-ambingkan oleh anak ini. Istri guru tersipu dan menundukkan kepalanya dan berkata dengan canggung, baik. Tang Zichen meninggalkan ruangan dengan panik dan langsung pergi ke ruang kerja, tidak tahu apa yang dicari ayah tubuh ini. Temui Tuan Ayah. Baiklah Kuaner, masuklah. Ya. Tang Zichen masuk ke ruang kerja, hanya untuk melihat bahwa wajah ayah tidak terlalu baik. Tang Zichen berkata, apakah ayah masih bermasalah dengan masalah Guo Wangjiu? Aduh Kuaner, bagaimana kamu bisa tahu kesulitan menghidupi keluarga tanpa menjadi kepala keluarga? Guo Wangjiu adalah pelindung ayahmu, dan sekarang dia sudah meninggal dan pelindungnya pergi, sangat sedikit kita masuk. Masalah. Ayah dari Tang Zichen ini adalah orang kuat dari alam persatuan. Kuaner, persiapkan dirimu dan ikut aku ke istana Tuan Kota. Kemana? Tang Zichen terkejut. Ke balai kota. Begitu Tang Zichen mendengar rumah Tuan Kota, dia merasa sedikit takut di dalam ketika dia mengingat kekuatan menakutkan Yang Nuan tadi malam. Bersambung.